Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Oke, ada yang mau masuk hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua berarti ya kelas 88. Oke, sebentar. Tanggal berapa? 14. Kita hadir semua berarti ya. Oke, ada yang masih ingat kita akan belajar tentang apa hari ini? Tentang rokok, yaitu tentang zat adiktif. Oke, sekarang perhatikan dulu di layar. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini gambar apa kira-kira? Kopi. Oke, pintar. Ada yang sudah sering minum kopi? Pernah? Sering? Sering. Oke. Ada yang belum pernah minum kopi? Sudah. Emang setelah minum kopi apa yang dirasakan? Enak. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Gambar A. Terus yang ini gambar apa? Narkoba, narkotika. Jadi ada sabu-sabunya dan lain sebagainya. Nah, ini gambar itu tulisannya apa? Oke. Nah, kira-kira dari gambaran ini sebenarnya sudah kalian sebutin. Kemarin pembelajaran sebelumnya itu sudah sampaikan. Kalau hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai zat adiktif, yaitu terutama pada salah satu penyakit kita, yaitu adalah rokok. Oke. Pada saat kalian pulang sekolah nih, kalian ngamatin di sekitar kalian. Apakah pernah kalian jumpai orang yang merokok? Pernah atau sering? Sering. Oke. Terus kira-kira ketika kalian kena asap rokok, apa yang kalian rasakan? Batuk-batuk, sesak. Nah, terus gimana kira-kira dampak untuk kesehatan? Buruk, sakit, terus sesak napas, bisa mengganggu pernafasan dan lain sebagainya. Oke, makanya ini topik tema kita tentang zat adiktif dan psikotropika. Oke, nah kemudian setelah itu pembelajarannya, kelihatan nggak semuanya? Jadi di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktifnya, mulai dari tarnya, nikotinnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita dapat menganalisis pengaruh zat adiktif itu dan terhadap kesehatan dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik kalian itu dapat mengidentifikasi faktor penyebab berbahaya penggunaan zat adiktif dengan benar. Kemudian yang keempat, dapat menentukan solusi. Jadi solusi atau pencegahan penggunaan zat adiktif dan psikotropika. Berarti dalam kasus ini itu adalah zat adiktifnya tentang rokok. Oke, kita spesifikkan. Nah, yang selanjutnya, kalian membuat poster. Jadi poster itu adalah hasil dari solusi yang kalian sudah temukan sebelumnya. Jadi kalian tuangkan dalam bentuk poster. Nanti digambar serapi mungkin, semenarik mungkin. Kemudian yang terakhir, kalian akan menyajikan hasil karyanya di depan kelas. Dipresentasikan hasil karya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, aspek penilaiannya, jadi Ibu akan nilai 3. Ada penilai dari sikap. Jadi sikap kalian ketika kalian bekerja dalam kelompok, nanti berkolaborasi, itu adalah tentang tanggung jawab dan ketekunan kalian mengerjakan. Jadi mengerjakan LKPD-nya. Apakah dengan sungguh-sungguh, ataukah main-main, atau senyum-senyum, atau pelengak-pelengak, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, itu tentang pengetahuannya. Nanti di akhir akan ada tes. Jadi tesnya gampang. Jadi seputar tentang rokok, makanya kita bisa belajar dengan serius. Jadi supaya bisa ngerti dan jawab pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah keterampilannya. Jadi keterampilannya Ibu ambil dari ini apa pembuat posternya tadi. Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda.
Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Data Baiklah, dari yang tadi kita tonton sama-sama tayangannya, maka sekarang coba silahkan kalian semua membuat rumusan permasalahan dari masalah yang barusan kita tonton bareng-bareng. Oke, bagaimana solusi dari pencegahan penggunaan rokok bagi kesehatan masyarakat atau manusia? Baiklah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah bagikan kelompok, jadi silahkan kalian duduk masing-masing per kelompok dan kemudian nanti silahkan lakukan penyelidikan, baik melakukan wawancara, studi literatur, dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, kemudian nanti per kelompok silahkan diamati dan dikerjakan. Tadi kalian sudah melakukan penyelidikan, baik itu melalui kajian literatur maupun wawancara. Sekarang silahkan tuliskan hasil penyelidikan kalian tadi di LKPD yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian silahkan simpulkan bersama-sama kelompoknya tentang hasil penyelidikan. Jadi mengenai pengaruh zat yang terkandung dalam rokok dan faktor penyebab penggunaan rokok. Oke, sekarang silakan lakukan analisis dan tentukan solusi pencegahan penggunaan rokok sebagai zat adiktif yang berbahaya, terutama untuk siswa-siswi. Nah, kemudian setelah itu hasilnya silakan tuliskan dalam poster sebagai solusi pencegahannya. Oke, baiklah, sudah selesai semua kelompoknya. Oke, kalau sudah selesai semua, berarti saatnya kita presentasi. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Oke, sekarang silakan kelompok 7 maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok kami, solusi berhenti merokok yaitu 1. Motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. 2. Berhenti merokok seketika total atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. 3. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 4. Tahan keinginan merokok dengan menundanya. 5. Berolahraga secara teratur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 8 ya. Jadi silakan kelompok 8 maju untuk presentasinya. 1. Identifikasilah jenis-jenis zat adiktif terutama pada rokok dan psikotropika. Zat arsenik, zat kadmium, kandungan tar, karbonmonoksida, nikotin, amonia, arsenik, sianida. Kemudian analislah bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan. Zat arsenik menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker. Kandungan tar menimbulkan warna coklat pada gigi dan kuku. Karbon monoksida, kandungan karbon monoksida pada asap rokok yang dihirup masuk ke aliran darah. Karbon monoksida akan menurunkan jumlah oksigen yang dibawa di dalam sel. Nikotin menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, aliran darah ke jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok cian. Jadi, menurut kelompok kami, pencegahan penggunaan zat adiktif pada rokok yang pertama dengan mencari artikel tentang bahayanya rokok. Yang kedua,
deteksi dini anak yang menggunakan penyalahgunaan rokok. Yang ketiga, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya rokok. Yang keempat, pendidikan tentang pengetahuan dan bahayanya rokok. Oke, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baiklah, dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa zat adiktif, yaitu adalah salah satunya rokok, mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu contohnya itu adalah kanker. Oke, sekarang Ibu tanya, kira-kira hari ini pembelajarannya bagaimana? Apakah menarik? Oh iya, betul. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kesulitannya apa selama pembelajaran? Iya, silakan. Oh, iya betul ya. Jadi kesulitan untuk mencari sumber untuk diwawancarai. Yang lain gimana? Apakah sama semua? Oh, jadi kesulitan mencari kajian literatur ya bahkan. Nah, tadi dari sumber wawancaranya, kemudian kajian literaturnya. Nah, sekarang Ibu harapkan dari pembelajaran kali ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya mungkin ini pengalaman kalian yang pertama kan ya. Jadi diharapkan nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya pengalaman ini bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai tolak ukur bahwasanya sumber belajar kita itu bukan hanya dari buku atau bahkan internet, tapi juga bisa dari sekeliling kita, dari lingkungan kita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan tugas atau soal-soal latihan untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan siapkan bukunya, kemudian siapkan kertas boleh, buku juga boleh, nanti dikumpulkan ya ke depan kelas. Oke, waktunya kurang lebih 5-10 menit ya. Jadi silakan bekerja. Oke, sekalian nanti hasil karyanya berupa poster tadi, kemudian LKPD-nya itu juga dikumpulkan ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan kelas atau sama Ibu ya. Oke, Ibu ingetin lagi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi silahkan disiapkan dulu materinya, dibaca-baca dulu di rumah sebelum pertemuan selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyain sampai sejauh ini pembelajaran kita? Kalau nggak ada ya sudah, kita tutup saja pembelajarannya dengan doa. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.